pertama adalah tunjangan khusus guru atau TKG. Ini yang biasa disebut dengan TKG. Nah, ini diatur di Permendikbudristek nomor 4 tahun 2022 sama juknisnya yang mengatur tentang tunjangan sertifikasi guru Bapak Ibu sekalian. Nah, pengertian TKG ini sendiri Bapak Ibu sekalian adalah tunjangan yang diberikan kepada Bapak Ibu guru sebagai kompensasi atas kesulitan hidup. Jadi poinnya di sini adalah kesulitan hidup Bapak Ibu yang dihadapi dalam melaksanakan tugas di daerah khusus. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ada beberapa daerah di Indonesia yang masuk dalam kategori daerah khusus atau biasa disebut dengan daerah 3T, terluar, terpencil, dan terdepan, mungkin seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, ada regulasi tersendiri yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang ditantangani langsung oleh Mendikbud mengenai daerah-daerah mana saja yang masuk dalam kategori 3T ini. Nah, silakan Bapak Ibu bisa searching atau googling untuk mencari daerah-daerah mana saja yang dimaksud. Apakah Bapak Ibu termasuk dalam atau sebagai salah satu penerima TKG yang dimaksud ini Bapak Ibu sekalian. Nah, TKG ini sendiri Bapak Ibu sekalian, untuk penjelasan lebih lanjutnya ini diatur di pasal di bab 3 mengenai tunjangan khusus Bapak Ibu sekalian di Permendikbud nomor 4 tahun 2022 ini. Ini diatur di pasal 7. Di sini dijelaskan bahwa guru ASN di daerah yang ditugaskan di daerah khusus diberikan tunjangan khusus setiap bulan selama masa penugasan. Jadi selama Bapak Ibu ditempatkan di daerah khusus tersebut, maka setiap bulan Bapak Ibu berhak menerima tunjangan khusus yang dimaksud. Nah, kemudian di ayat 2-nya dijelaskan bahwa tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan setelah guru yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugas di daerah khusus. Nah, dalam hal ini ada beberapa persyaratan yang harus Bapak Ibu penuhi. Nah, apa syaratnya sebagai penerima TKG? Di pasal 3 di ayat 3 dituliskan bahwa guru ASN di daerah, jadi ini untuk guru ASN ya Bapak Ibu sekalian di daerah yang menerima tunjangan khusus harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah memiliki status sebagai guru ASN di daerah di bawah binaan kementerian. Jadi Bapak Ibu berstatus sebagai ASN di daerah di bawah binaan kementerian. Kemudian yang kedua adalah mengajar pada satuan pendidikan yang tercatat pada Dapodik. Nah, yang penting satuan pendidikan yang Bapak Ibu tempati atau tempat Bapak Ibu mengabdi itu tercatat pada Dapodik. Kemudian yang ketiga adalah memenuhi beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ini jelas ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian memiliki NUPTK. Nah, ini syarat utama Bapak Ibu sekalian sebagai pendidik, harus memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, yang terakhir adalah melaksanakan tugas mengajar di satuan pendidikan pada daerah khusus yang dibuktikan dengan surat keputusan mengajar. Nah, ini mungkin berkaitan dengan SK pembagian tugas Bapak Ibu sekalian. Nah, ini untuk syarat sebagai penerima TKG. Nah, bagaimana sih besaran TKG itu Bapak Ibu sekalian? Di Permendikbudristek nomor 4 tahun 2022 ini dijelaskan bahwa tunjangan khusus dimaksud dalam pasal 7 diberikan dalam bentuk uang disalurkan melalui rekening bank. Jadi seperti dengan tunjangan sertifikasi Bapak Ibu sekalian. Nah, tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan sebesar 1 kali gaji pokok Bapak Ibu sekalian. Jadi besarannya adalah 1 kali gaji pokok Bapak Ibu. Nah, ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, untuk gaji pokok itu tersendiri Bapak Ibu sekalian itu diatur di PP nomor 15 tahun 2019. Nah, kemudian yang kedua adalah tunjangan yang kedua adalah tambahan penghasilan Bapak Ibu sekalian atau tamsil. Nah, diatur di Permendikbudristek nomor 4 tahun 2022 Bapak Ibu sekalian. Tamsil ini adalah sejumlah uang yang diberikan kepada guru ASN di daerah yang belum memiliki sertifikat pendidik. Jadi Bapak Ibu sekalian yang belum tersertifikasi atau belum memiliki sertifikat pendidik itu berhak menerima tamsil atau tambahan penghasilan.
yang memenuhi kriteria sebagai penerima tambahan penghasilan. Jadi ada juga beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, penjelasan lebih lanjutnya di bab 4 di Permendikbudristek nomor 4 tahun 2022 ini Bapak Ibu sekalian, diatur di pasal 10. Di ayat 1 disampaikan bahwa guru ASN di daerah diberikan tambahan penghasilan setiap bulan. Nah, tamsil sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan untuk guru ASN. Jadi ini untuk guru ASN Bapak Ibu sekalian di daerah yang belum menerima tunjangan profesi. Jadi Bapak Ibu yang belum menerima tunjangan profesi ya, ini yang berhak menerima tamsil atau tambahan penghasilan. Nah, syarat-syarat sebagai penerima tamsil Bapak Ibu sekalian, ada 8 syarat. Yang pertama adalah memiliki status sebagai guru ASN di daerah di bawah binaan kementerian. Kemudian yang kedua adalah mengajar pada satuan pendidikan yang tercatat pada Dapodik, ya, sama dengan syarat penerima TKG tadi. Kemudian yang ketiga adalah belum memiliki sertifikat pendidik. Nah, jadi ini poinnya adalah belum memiliki sertifikat pendidik. Kemudian yang keempat adalah memiliki kualifikasi akademik paling rendah S1. Nah, memiliki kualifikasi akademik paling rendah S1. Kemudian yang kelima adalah memiliki NUPTK, ini adalah syarat utama. Kemudian yang keenam, melaksanakan tugas mengajar dan atau membimbing peserta didik pada satuan pendidikan. Nah, tentu sebagai guru ini poinnya adalah melaksanakan tugas mengajar ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang ketujuh adalah memenuhi beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang terakhir atau yang kedelapan adalah terdaftar aktif pada Dapodik. Jadi yang penting Bapak Ibu sudah masuk dalam Dapodik. Nah, ada juga beberapa poin yang menjadi penghalang atau penghambat bagi Bapak Ibu sehingga tidak dapat atau tidak masuk dalam kategori sebagai penerima tamsil atau tambahan penghasilan. Nah, di sini dijelaskan bahwa ketentuan persyaratan pemenuhan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf G dikecualikan bagi. Nah, yang pertama adalah guru ASN di daerah yang sementara atau mengikuti pengembangan profesi selama 3 bulan. Jadi kalau sementara mengikuti pendidikan dan pelatihan dengan lama pendidikan selama 3 bulan, maka Bapak Ibu tidak masuk dalam kategori penerima tamsil. Kemudian yang kedua adalah guru ASN di daerah yang mengikuti program pertukaran guru, kemitraan dan atau magang yang mendapat izin persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian. Nah, jadi Bapak Ibu yang ikut pertukaran guru atau magang juga tidak dapat menerima tamsil. Kemudian yang ketiga adalah guru ASN di daerah yang bertugas di daerah khusus. Jadi kalau Bapak Ibu belum tersertifikasi namun berada atau bertugas di daerah khusus, dalam hal ini penerima tunjangan khusus atau TKG, Bapak Ibu tidak dapat menerima tamsil atau tambahan penghasilan. Nah, berapa besarannya Bapak Ibu sekalian? Untuk tamsil sama ya dengan tunjangan profesi dan tunjangan khusus guru. Ini diberikan dalam bentuk uang yang disalurkan melalui rekening bank penerima. Kemudian besarannya adalah Rp250.000 setiap bulannya. Jadi untuk tamsil ini besarannya agak sedikit di bawah dari TPG dan TKG. Besarannya adalah Rp250.000 setiap bulannya. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Nah, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.